Hai guys, kembali lagi bersama saya Boma di TV saya Bomantara Production, di mana video-video yang akan kami sajikan adalah legal opinion mengenai isu-isu yang sedang hangat di bumi Indonesia maupun di mancanegara. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah isu yang sedang sangat hangat sekali dan sangat kontroversial, di mana ini adalah perdebatan antara dua negara, yakni Indonesia dan Vanuatu. Untuk teman-teman yang belum tahu Vanuatu ini ada di mana, Vanuatu terletak di bagian timur Papua Nugini. Ada sebuah negara kepulauan kecil, itulah Vanuatu. Nah, yang menjadi perdebatan adalah bukan soal hal-hal yang istilahnya krusial, melainkan sebuah isu yang sebenarnya sudah lama dibahas, dan diungkit kembali. Untuk mengetahui video lanjutannya, saya akan tampilkan video cuplikan tentang sidang PBB pada tanggal 26 bulan 9 2020, di mana terjadi perdebatan antara Vanuatu dan Indonesia. Tapi untuk segera mengingatkan buat teman-teman semua bahwasanya video saya akan saya tampilkan dalam bentuk dua format bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana bahasa Indonesia untuk membantu para pemirsa di daerah Indonesia yang mungkin kesulitan mengerti bahasa Inggris, saya akan berikan ulasan dalam bentuk bahasa Indonesia. Sedangkan mungkin siapa tahu ada pemirsa yang berasal dari luar negeri, istilahnya ingin melihat bagaimana sih perdebatan bisa terjadi dan ingin tahu atau melihat video saya, bisa mengerti tentang apa yang saya bicarakan karena juga disampaikan dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, sebelum melanjutkan, silahkan ditonton video yang akan saya tampilkan mengenai cuplikan PBB, sidang PBB pada tanggal 26 bulan 9 2020 tentang perdebatan antara Vanuatu dan Indonesia. Oke, sudah teman-teman semua lihat kan? Ini saya mengutip berita dari salah satu warta berita nasional Indonesia, dari kompas.com. Mohon maaf saya sedikit teralihkan karena ada sesuatu yang lewat. Pada ini saya mengambil berita dari kompas.com, di mana seperti ini. Silvani Austin Pasaribu sebagai diplomat perwakilan Indonesia menarik perhatian dalam sidang umum PBB saat menggunakan hak jawabnya terhadap tuduhan Vanuatu tentang pelanggaran HAM di Papua. Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Lockman, sebelumnya telah mengungkit isu pelanggaran HAM Papua di dalam sidang umum PBB. Itu adalah sepenggal berita tentang perdebatan antara Vanuatu dengan Indonesia, ditambah dengan video yang sudah teman-teman semua lihat tadi. Saya akan memberikan sebuah legal opinion mengenai isu yang sedang hangat tersebut. Menurut saya pribadi sebagai seorang mahasiswa dan juga menilai dari sebagai seorang masyarakat berwarga negara Indonesia, jujur saya sangat tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh Bob Lockman, karena menurut saya itu sangat dan benar-benar tidak pantas untuk diucapkan untuk seorang perwakilan dari Vanuatu. Karena mengapa? Dari ungkapan yang ditunjukkan oleh Bob Lockman itu sangat bersifat menggurui. Kalau teman-teman kurang tahu apa itu menggurui itu seperti contoh kalimatnya adalah kalau aku jadi dia atau kalau aku jadi kamu, itu adalah seperti menggurui. Seakan-akan Bob Lockman adalah orang yang paling tahu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, mengenai tentang tanggapan jawaban dari diplomat perwakilan Indonesia, Silvani Austin Pasaribu, seorang wanita muda, cantik, menurut saya itu adalah sudah sangat benar. Karena apa? Benar sekali pernyataan tentang
tentang development atau pihak Vanuatu yang tidak mengindahkan pasal 1 Piagam PBB, di mana setiap negara itu, ini bukan saya mengutip ya, misalnya saya menyimpulkan dari pasal 1 itu adalah bahwasanya setiap negara di dunia harus mengakui sebuah kedaulatan. Nah, istilahnya teman-teman kalau misalkan belum tahu kedaulatan itu apa, kedaulatan adalah kemampuan sebuah negara untuk berdiri sendiri, memiliki kekuasaan sendiri, kemampuan mengatur negaranya sendiri. Nah, artinya apa? Indonesia bisa mengatur negaranya melalui kehendak Indonesia sendiri. Sedangkan Vanuatu datang tiba-tiba mengatur, istilahnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Itu adalah sangat-sangat salah. Jangankan dalam perihal pemerintah Indonesia, kalau misalkan dianalogikan dalam istilahnya kehidupan sehari-hari, itu sangat menyinggung, benar kan? Oke, seperti penjelasan yang kita sudah bahas tadi mengenai apa yang sudah diungkapkan oleh Bob Logeman dalam sidang PBB pada tanggal 26 bulan 9 2020, seperti yang kita tahu bahwasannya itu sudah melanggar pasal 1 dari Piagam PBB, di mana setiap negara harus menghargai kedaulatan negara lain. Nah, dengan ungkapan seperti itu jelas menunjukkan bahwasannya pihak Vanuatu tidak mengindahkan prinsip tersebut. Justru karena saking tersinggungnya dengan ungkapan karena terlalu tersinggung dengan ungkapan dari pihak Vanuatu, bahkan Kemenlu mengungkapkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Vanuatu seakan-akan menjadi dorongan bagi kelompok separatis di Papua Barat untuk melakukan pemberontakan. Kalau misalkan teman-teman belum tahu apa itu separatis adalah suatu politik di mana upaya untuk memisahkan suatu kelompok dalam sebuah negara. Jadi istilahnya seakan-akan kalau bahasa gampangnya dalam kehidupan sehari-hari, Vanuatu ini menjadi kompor buat Papua Barat supaya melakukan pemberontakan untuk berpisah dari Indonesia. Padahal kepemilikan Papua bukan dalam artian kepemilikan ya, tergabungnya Papua dalam Indonesia itu sudah mutlak dari beberapa dekade, dan itu pun bukan berasal dari proses yang cuman oke, Papua punya kamu, Papua punya ini, dipindah ke sini, pindah ke situ. Enggak, itu melalui proses yang panjang dan perdebatan yang sangat panjang. Untuk itu istilahnya jelas wajar bahwasannya pihak Indonesia melakukan perlawanan, dalam artian bukan perlawanan secara fisik dengan membombardir atau melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, tidak, tapi justru Indonesia memberikan teguran keras kepada pihak Vanuatu dengan cara stop untuk menjadi orang Papua, karena sesungguhnya Vanuatu bukanlah representasi dari orang Papua. Dalam artian kita tidak bisa menolak ukurkan orang-orang Vanuatu adalah orang-orang Papua. Dan untuk soal bagaimana kami mengatur negara kami adalah memang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah Indonesia. Indonesia juga sebenarnya sudah mempromosikan tentang bagaimana kita menghargai HAM. Banyak prosesnya, dan itu pun butuh proses untuk mengusut bagaimana akar permasalahannya, dan itu semua direspon dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Dan apalagi di masa-masa sekarang sangatlah tidak wajar untuk membahas soal HAM. Memang HAM itu penting, tapi di saat seperti ini, apalagi pandemi COVID-19 masih merajalela, menurut saya itu sangat-sangat tidak benar-benar bukan waktu yang tepat, karena seharusnya kita lebih berfokus ke bagaimana cara kita menanggapi COVID, istilahnya menyudahi COVID itu, karena COVID ini sudah istilahnya menyita segala jenis bidang di dunia, ya kan, baik ekonomi, industri, itu pendidikan, semua terhalang karena COVID. Ya memang sekarang sudah ada banyak terobosan, tapi tetap saja COVID menjadi topik yang lebih penting untuk dibahas daripada isu HAM yang sebenarnya sudah diurus sejak lama gitu. Jadi untuk legal opinion saya menyimpulkan bahwasannya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pasaribu atau diplomat Indonesia itu sudah sangat benar, dengan
memberikan teguran kepada Vanuatu untuk berhenti menjadi berhenti menjadi seakan-akan di Vanuatu adalah representasi dari masyarakat Papua, karena sebenarnya mereka bukan representasi dari Papua gitu. Dan kesimpulan yang kedua adalah jelas apa yang dilakukan oleh Vanuatu adalah salah karena menyinggung pemerintahan Indonesia, seakan-akan tidak becus mengurus permasalahan HAM, di mana itu juga melanggar pasal 1 dalam Piagam PBB, di mana setiap negara harus mengakui kedaulatan dan menghargai kedaulatan negara lain. Seperti itu. Lanjut, untuk kesimpulan ketiga yang bisa saya tarik adalah in the fact, menurut saya apa yang dilakukan oleh pihak Vanuatu semata-mata hanya untuk mendorong gerakan separatisme yang dimana berkedok peduli terhadap HAM. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena Vanuatu pada kenyataannya belum menandatangani ratifikasi mengenai pelanggaran HAM di sidang PBB. Maksudnya apa sih? Istilah ratifikasi ini apa sih? Mungkin beberapa teman atau pemirsa belum tahu ratifikasi itu apa. Jadi ratifikasi adalah proses adopsi sebuah perjanjian internasional untuk ditetapkan di negara-negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Suatu contoh dianalogikan dalam suatu rumah punya anggota keluarga, lalu dibuat perjanjian mengenai salah satu contohnya adalah jam malam. Nah, setelah ditetapkannya jam malam, masing-masing dari anggota keluarga adalah menandatangani sebagai tanda untuk menyetujui. Dan pada kenyataannya Vanuatu belum menandatangani ratifikasi tersebut. Pada akhirnya buat apa bicara soal peduli HAM padahal dirinya sendiri belum menandatangani ratifikasi. Itu adalah hal yang percuma. Itu adalah kesimpulan yang bisa saya tarik. Jadi mungkin 3 kesimpulan itu adalah apa yang atau legal opinion apa yang bisa saya kasih ke teman-teman semua. Dan sebagai penghujung acara, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Karena apa? Pandemi ini masih berlanjut, COVID masih tinggi, entah itu ditinggi-tinggikan atau memang tinggi. Mari anggap saja bahwasanya COVID itu ada. Jadi saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap hidup. Dengan cara apa? Menerapkan 3M, menggunakan yaitu memakai masker, memakai hand sanitizer, dan menerapkan social distancing. Dan buat teman-teman semua yang misalkan terpaksa harus keluar rumah, contohnya ke kantor, ke pasar, ke swalayan, atau mungkin ke acara yang memang harus benar-benar keluar rumah, terapkan 3M itu. Kenapa? Di masa pandemi ini kita harus 3M, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan menerapkan social distancing. Sekaligus apa? Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan tetap hidup. Kenapa sih saya itu memberikan himbauan seperti ini? Karena saya sayang sama kalian dan kalian juga harus sayang sama saya. Enggak bercanda, karena saya udah ada yang sayang. Oke, di luar bahasan itu, seperti kata saya tadi, jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetaplah hidup. Karena apa? Karena saya sayang sama kamu dan kamu harus sayang sama saya. Love you, see you di next video. Ini juga buat teman-teman, saya ingin mengingatkan, bukan mengingatkan, ingin membawakan berita bahwasannya channel IGTV saya atau Bomantara Production akan update istilahnya berbagai legal opinion mengenai isu-isu yang hangat di Indonesia, bahkan mungkin juga sedikit menyentuh mancanegara apabila itu mungkin sedikit berhubungan dengan Indonesia atau berdampak juga di Indonesia pada nantinya. Dan saya mungkin akan lebih menanggapi ke isu-isu yang mungkin berbau hukum karena saya juga berasal dari Fakultas Hukum. Dan teman-teman bisa request untuk pada next video itu mau minta
membahas apa. Maka saya akan membahas sambil saya juga mencari literatur untuk supaya saya nggak asal jeblos, ya kan. Jadi itu saja yang mungkin saya mau ingatkan, seperti pesan saya tadi, jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetaplah hidup karena aku sayang sama kamu. Dadah.